kabar terbaru lagi nih bro, yaitu tentang ada 55 aplikasi pinjol yang sudah diblokir oleh OJK. Jadi bagi teman-teman yang saat ini gagal bayar pinjol atau yang saat ini memiliki aplikasi pinjol, silakan teman-teman dengarkan ini. Ini adalah kabar terbaru, ya, kabar bahagia bagi teman-teman yang saat ini memiliki utang di pinjol sana. Ini pasti auto lunas bro, dan bahkan kita juga nggak boleh melakukan pengembalian uangnya di dalam aplikasi pinjol tersebut, karena ada 55 aplikasi pinjol yang sudah diblokir oleh OJK, dan nanti akan gue beberkan apa saja nama aplikasinya, dan setelah itu nanti akan gue berikan berbagai solusi, trik, dan juga tips lainnya di dalam video ini. Jadi teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Oke, nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan memberikan info terupdate di bulan April tahun 2024. OJK telah melakukan pemblokiran ada 55 aplikasi pinjol yang sudah diblokir oleh OJK. Lalu alasannya apa OJK sampai ngeblokir 55 aplikasi pinjol tersebut? Barangkali teman-teman Anda memiliki aplikasi pinjol yang ada di dalam video ini, itu teman-teman enak banget, utangnya auto lunas dan nggak boleh bayar-bayar lagi. Dan kita akan sebutkan nama aplikasinya ya bro, tolong dengarkan. Nama aplikasinya yaitu yang pertama adalah EasyDana, KTA Pintar, Pinjaman Dompet, Dana ID Game, Dana Dompet Uang, Kredit You, Daget, Pinjaman Uang, Tunai Kilat, Dana Mudah, Dana Go, Duitku, Tunai Sayang, Uang Cepat, aplikasi penghasil uang cepat, Kredit Cash, terus Dana Dompet Digital Online, Pinjol Gampang Cair 24, Kami Oke, Pinjam Uang Kilat, Tunaiku, Cepat Cair. Pertama cair KSP UKB Mega Express, KSP TBN Bunga Kilat, KSP SBP Run Kilat, KSP SJ Durin Runtuh, KSP Jasa Tanah Abang Plus, KSP Surya Kencana Jaya, Pundi Cash, ada tunai pinjaman dana uang, Yo Tunai, Hello Cash, selalu cepat, cepat cair, Dana Arda, Pas Dana, Dompet Harimau, Pop Cash, Tunai Indah, Pinjam Emas, Prima Tunai, Monai Kaya, Pinjaman Pribadi, Walk-in Dana, Nomor 1 Pinjaman, Toko Tunai, Kredit Tunai, Rich Team Project, Tangbul, Meminjam Saya, Pasar Rupiah, Pinjaman Akap. Itu ada sekitar 55 aplikasi pinjol yang sudah diblokir oleh OJK. Nah, ada 55 aplikasi pinjol yang tadi gue sudah sebutkan yang sudah diblokir oleh OJK. Ternyata itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Nah, jadi alasan OJK untuk memblokir ada 55 aplikasi pinjol tersebut di tahun 2024 bulan April, itu statusnya aplikasinya pinjolnya ilegal. Dan alasan keduanya kenapa OJK itu telah melakukan pemblokiran. Nah, alasan yang kedua ini adalah pinjolnya melanggar aturan terkait perlindungan konsumen seperti suku bunga tinggi dan juga cara penagihannya yang tidak manusiawi, dan juga cara penagihannya melakukan penyebaran data. Yang ketiga, praktek penipuan. Di 7 pinjol melakukan praktek penipuan seperti menjanjikan pinjaman dengan mudah tanpa syarat yang jelas. Dan juga modus penipuan itu adalah Anda tertulis nilai nominal pencairan di dalam aplikasi itu, contoh misalkan 2 juta. Itu teman-teman masuk ke rekening itu sebesar 1 juta. Itu penipuan bro. Ya, jadi makanya OJK melakukan pemblokiran di dalam aplikasi 55 pinjol tersebut, dan itu statusnya ilegal. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi pinjol yang tadi gue sudah sebutkan, itu teman-teman wajib kalian galbaikan ya, jangan dibayar-bayar lagi. Nah juga terus teman-teman selanjutnya, nah ketika teman-teman memiliki pinjaman online, ya, ketika teman-teman memiliki pinjaman online, itu teman-teman jangan langsung buru-buru bayar. Walau Anda sebelumnya itu kena teror, ditagihnya dengan sebar data ataupun yang lainnya, teman-teman itu jangan terburu-buru membayar. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, teman-teman harus mengecek legalitasnya, statusnya aplikasi itu di dalam
website OJK. Nanti akan ketahuan apakah aplikasinya ini legal atau ilegal. Dan juga teman-teman jangan sampai terkecoh dan jangan juga teman-teman sampai terkelabui dengan logo OJK yang ada di dalam aplikasi pinjol ilegal. Ya wajar saja pinjol ilegal itu biasanya menempelkan logo-logo seperti OJK dan AFVI. Gunanya hanya untuk mengelabui calon korbannya. Jadi teman-teman kalau untuk melakukan pengecekan aplikasi pinjol yang legal atau ilegal di mana Bang? Itu gampang sekali. Bisa kalian cek di website OJK. Dan sebelumnya gue juga sudah buatkan videonya bagaimana kita bisa mengetahui membedakan pinjol yang legal ataupun ilegal di dalam Play Store. Itu sangat mudah sekali ya bro. Dan selanjutnya bagi teman-teman ketika Anda memiliki sebuah aplikasi pinjol baik itu legal atau ilegal, ini teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak mampu bayar gitu ya, dapat teroran yang luar biasa, ngata-ngatain, tempat kerja Anda diganggu, teman Anda itu dapat penagihan, teman-teman nggak usah bayar bro. Karena pinjol itu khususnya yang legal tidak boleh melakukan penagihan di kontak emergensi ataupun kontak darurat. Yang kedua, pinjolnya juga nggak boleh melakukan penagihan di tempat kerja, apalagi sampai melakukan penagihan secara terus-menerus. Nah kalau teman-teman mendapati hal-hal seperti itu di pinjol-pinjol legal, teman-teman nggak usah bayar. Dan juga teman-teman kalau pinjol ilegal, nah ini teman-teman juga wajib nggak usah bayar. Kenapa? Karena mereka itu tidak berizin dari mantan Pak Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam. Mereka menyatakan adalah pinjamlah sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Sama halnya dengan Kominfo yang sudah memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pinjol ilegal. Pinjam yang banyak nggak usah dibayar, ya seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol ilegal, maka kita sudah mengikuti program pemerintah. Kita sudah membantu pemerintah untuk memberantas pinjaman online yang saat ini sedang marak-maraknya untuk menjajah ekonomi bangsa Indonesia ini. Jadi teman-teman, kita bersatu ya untuk melawan kejahatan pinjaman online, baik itu legal atau ilegal. Kalau misalkan legal ini banyak sekali modus-modus penipuan dan kejahatan lainnya, teman-teman juga harus kompak untuk memberantas bro ya. Jadi teman-teman, kalau kita kompak untuk berantas pinjol, insya Allah pinjol itu bakalan hancur dan punah. Dan juga masalah pinjol-pinjol, ada 55 aplikasi pinjol ilegal sebelumnya, itu mungkin banyak sekali aduan-aduan dari konsumen. Mungkin juga banyak juga yang sudah membuatkan konten tentang pinjol ilegal ataupun kejahatan pinjol ilegal. Akhirnya OJK langsung tindak tegas bro. Dengan cara apa? Diblokir. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi itu, segera di-uninstall dan habiskan duitnya. Mungkin segitu aja teman-teman yang gue bisa berikan. Semoga ini adalah kabar yang bahagia bagi teman-teman yang saat ini memiliki aplikasi pinjol tersebut. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja klik linknya di dalam deskripsi. Dan juga teman-teman juga di sini yang mau konsultasi melalui telepon dengan saya, silakan saja langsung join menjadi member grup WA kita. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya di dalam tools pinjol ini, silakan teman-teman klik subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan juga klik tanda like-nya. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.